Odometernya masih 4 ribuan, pajaknya juga pun masih hidup nih di bulan Desember 2020. Katanya ini kondisinya masih serba C. Nanti kita akan cek sekilas. Di open di harga 45 juta rupiah. Oke guys, ini di bagian interiornya kita langsung dengerin aja suara mesinnya. Start up. Di open di harga 85 juta rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat lo semua yang lagi ada di channel gue. Oke, balik lagi di channel Dozo21 di konten atau di hashtag Dozo Otomotif. Kali ini gue lagi ada di Balai Lelang Sun kembali, yang lagi mengadakan open house untuk lelang di esok harinya ya. Ada kurang lebih sekitar 31 unit mobil yang ada di pool Balai Lelang Sun, dan ini akan sedikit kita review ya unit-unit yang akan dilelang untuk esok harinya, apa aja yang menarik. Jadi buat teman-teman jangan lupa cek di deskripsi untuk informasi tentang Balai Lelang Sun, dan ikutin video gue sampai selesai. Semoga informasi ini bisa menjadi informasi yang bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke guys, kita mulai dari si merah ini. Ini adalah Hyundai Avega 1500 cc manual transmission tahun 2011. Odometernya di 174 ribuan, pajaknya mati di Februari 2020 kemarin. Warnanya merah dan masih cukup shiny ya. Nanti kita akan cek. Dengan grade-nya katanya masih di C. Di open di harga 52 juta rupiah. Nah, ini kita sekilas untuk cek. Untuk dari eksterior ini masih terlihat cukup oke. Headlampnya masih terbilang cukup oke ya, termasuk juga di fog lampnya. Masih presisi juga di bagian bumper dan juga fendernya. Nah, velgnya masih OEM nih dari Hyundai, dan kondisi bannya yang sudah agak tipis, kurang lebih 20 dan 30% ya. Kondisi di sebelah kanannya nih masih terbilang cukup apik ya. Kita cek di sisi satunya. Oke guys, ini dari sisi satunya dan kondisinya masih cukup normal. Hanya saja di bagian fender di dekat spakbor ini sudah ada baretan kasar bekasnya rempet, dan masih presisi sih kondisi di bagian bumper dan juga fendernya. Hanya butuh di repaint lagi. Nah, sisanya kondisinya masih terbilang cukup normal. Kita langsung cek di sisi belakangnya. Oke guys, ini dari sisi belakangnya dan terbilang kondisinya masih cukup normal. Stop lampnya masih oke, tidak ada sensor parkir di belakangnya. Tapi di bagian kaca film belakangnya sudah agak kelupas-kelupas ya, jadi harus diganti. Yang pastinya mobil ini sudah ada di foggernya. Kita langsung intip di bagian interiornya. Oke guys, ini di bagian interiornya dari Hyundai Avega masih terbilang cukup normal, manual transmission ya, terlihat. Untuk bagian joknya ini masih cover dari warna hitam seperti itu. Door trimnya masih terbilang cukup baik. Bagian dashboardnya ini masih terbilang cukup oke sih menurut gua, dan di bagian meter clusternya itu ada paduan warna merahnya ya. Hanya sedikit kusam sih di bagian setir dan juga dashboard. Sisanya masih terbilang cukup baik. Oke guys, ini adalah Hyundai Avega 1500 cc manual transmission tahun 2011. Odometernya di 174 ribuan, pajaknya mati di Februari 2020 kemarin. Di sini eksteriornya masih terbilang cukup baik ya, interiornya masih cukup, dan mesinnya juga masih terbilang cukup. Di open di harga 52 juta rupiah. Dia ada di lot 12 di Balai Lelang Sun. Oke guys, lanjut guys, ini ada Honda City, kita langsung cek aja. Ini adalah Honda City GD8 1500 cc VTEC ya, atau VTI Automatic Transmission tahun 2005. Odometernya di 99 ribuan dan pajaknya mati di Februari 2019 kemarin. Ini agak sayang ya pajaknya. Empan platnya masih hidup di bulan 2 2021. Katanya nih kondisinya masih serba C. Nanti kita akan cek sekilas. Di open di harga 45 juta rupiah. Nah, ini kalau dari bagian eksteriornya nih terlihat, kalau gue bilang sih masih terbilang normal ya. Hanya ada beberapa baretan-baretan kasar di bagian bumper, agak sedikit masih presisi ya di bagian bumper dan fender. Velgnya sudah diganti, jadi di sini bawaannya seperti 5 spoke seperti ini. Kondisi bannya kurang lebih 50%. Headlamp masih terbilang cukup oke. Fog lamp yang sebelah kanan bawah ini sudah pecah ya, beda sama fog lamp yang sebelah kiri, masih oke. Sisanya masih terbilang cukup. Kita cek di sisi satunya. Oke guys, ini di bagian sisi sebelah kiri kondisinya masih terbilang cukup baik ya, dan di sini agak sedikit kurang presisi aja sih di bagian bumper dan fendernya. Sisanya ada baretan-baretan halus dan juga sedikit baretan kasar yang butuh di repaint lagi, dan kondisinya di bodi sebelah kiri masih terbilang cukup normal. Kita langsung cek di bagian belakangnya. Oke guys, ini di bagian belakangnya kondisinya masih terbilang cukup oke. Stop lampnya masih terbilang cukup baik. Mufflernya sudah diganti ya dengan tipe-tipe HKS dan imitasi seperti itu. Kondisinya masih terbilang cukup normal, hanya ada beberapa baretan-baretan kasar di bagian bumpernya dan juga di bagian fender belakang ya. Lalu di bagian sisi kacanya sudah ada defogger untuk di belakangnya, jadi masih terbilang cukup baik nih. Kondisinya masih oke ya.
Oke, ini di bagian interiornya kondisinya masih terbilang bawaannya semua ya, hanya sudah ada pecah-pecah nih di bagian joknya. Jadi ini butuh di retrim sih kuncinya. Automatic transmission sudah ada wood panelnya di bagian armrest door trim dan juga di bagian konsol tengahnya. Head unit masih double din bawaannya dan kondisi dashboardnya masih terbilang cukup oke dan belum ada kusam ya. Di setir aja kusam sedikit aja, jadi kondisinya masih terbilang cukup sih untuk di interior nih. Oke guys, ini adalah Honda GD8 1500cc VTEC atau VTI Automatic Transmission tahun 2005. Odometernya di 99 ribuan, pajaknya mati di Februari 2019 kemarin ya. Dan di sini eksteriornya masih terbilang cukup, interiornya cukup dan juga mesinnya terbilang C juga nih. Dan di open di harga 45 juta rupiah, ada di lot 15 di Balai Lelang Sun. Jadi buat teman-teman langsung aja cek Balai Lelang Sun di Facebooknya atau di Instagramnya Balai Lelang Sun ya. Oke guys, lanjut kita ada di mobil berikutnya. Ini adalah Nissan Grand Livina XV ya, automatic transmission tahun 2013. Odometernya di 137 ribuan. Pajaknya masih hidup nih sampai Desember 2020 nanti. Katanya masih di grade C arah ke D ya, cuma nanti akan kita coba sedikit cek. Dan di sini di open di harga 67 juta rupiah. Lalu kita cek aja dulu di bagian eksteriornya. Ini sih masih terbilang cukup sih kalau menurut gua. Headlampnya belum terlalu kusam kiri dan kanannya, termasuk di bagian fog lampnya. Nah, di bagian grillnya ini sudah ada emblem Nismo-nya, agak kurang presisi di bagian fender dan juga di bagian bumpernya nih. Nah, ini kondisi velgnya bukan OEM dari bawaan Nissan, kondisi banyak kurang lebih sekitar 40-50% nih untuk keseluruhan. Sisanya masih terbilang cukup normal, hanya sedikit kusam nih di bagian catnya. Lalu di bagian sebelah kiri dari depan kondisinya masih terbilang cukup normal. XV ya, sudah ada roof railnya di bagian atasnya. Dan ini kondisinya sih masih terbilang cukup sih menurut gue di bagian sisi sebelah kirinya. Kita langsung cek di bagian belakang nih. Di bagian belakangnya masih terbilang cukup normal ya. Sudah ada kamera mundurnya ya di bagian belakang dan 2 titik sensor parkirnya. Lalu di bagian body kitnya nih masih bawaannya semua dan ini masih terbilang cukup normal ya bawaannya dari Highway Star. Stop lamp masih oke, sudah ada defogger pastinya di bagian kaca belakangnya. Oke guys, ini di bagian interiornya kondisinya masih terbilang cukup normal ya, automatic transmission seperti ini dan juga head unitnya sudah double din nih. Jadi kondisinya terbilang cukup sih kalau menurut gua di bagian interior. Dan di sini agak sedikit kusam ya di bagian plafon dan juga sedikit di bagian door trimnya nih di bagian depan. Oke guys, ini adalah Grand Livina XV ya, yang Highway Star Automatic Transmission tahun 2013. Nah di sini odometernya ada di 137 ribuan, pajaknya masih hidup sampai Desember 2020 nanti nih. Dan di sini eksteriornya masih terbilang cukup, interiornya pun juga masih terbilang cukup ya, hanya mesinnya nih. Jadi mesinnya kayaknya agak kurang karena kasar dan yang paling mencurigakan adalah di bagian transmisi ya. Untuk mundurnya kayaknya agak lompat. Jadi teman-teman harus cek lagi nih di lot 13 ya. Di open di harga 67 juta rupiah, ada di lot 13 di Balai Lelang Sun. Oke guys, lanjut guys, ini ada mobil mungil. Ini adalah Suzuki Swift GL manual transmission tahun 2006. Odometernya ada di 124 ribuan, pajaknya mati di bulan Maret 2020 kemarin. Warnanya hitam metalik seperti ini, kondisinya katanya sih masih serba C, nanti kita akan cek ya. Di open di harga 50 juta rupiah. Nah untuk di bagian eksterior, jadi sorry to say, ini kondisi catnya kurang bagus banget ya. Termasuk di atas ini kondisinya dibilang shiny enggak, dibilang ngedoff juga enggak sih. Dan ini agak parah juga sih, kusamnya kusam banget ya. Termasuk kalau misalnya kita sentuh di bagian sini, ini kayaknya nih pilokan seperti ini. Jadi bagian eksterior nih gue bilang nih kurang banget sih menurut gue ya. Jadi nanti teman-teman cek lagi. Bagian grillnya sudah kawat aluminium seperti ini. Lalu bagian headlampnya sudah agak kusam ya, karena ini juga ditutup dengan stiker. Bumpernya sudah dimodifikasi seperti ini kondisinya. Jadi kurang lebih teman-teman bisa lihat sendiri. Oke guys, ini di bagian sebelah kiri dari depan sama ya, kondisi catnya nih yang kurang oke. Dan bagian bumper serta fendernya di bagian sebelah kiri kurang presisi. Velgnya semuanya kaleng dan kondisinya bannya udah sekitar 50% ya kurang lebih. Nah ini bodinya aja nih yang bagian catnya nih kurang banget sih menurut gua. Nah ini di bagian belakangnya dari Suzuki Swift, stop lampnya sih masih oke. Catnya yang sudah kusam ya, pastinya sudah defogger ya di kaca belakang, dan knalpotnya mufflernya sudah diganti. Ada baretan kasar nih di bagian bumper sebelah kiri dan juga fendernya, dan ini sudah harus di repair dan di repaint karena penyok ya. Dan ini di bagian sisi satunya sama, kurang presisi sedikit di bagian bodinya, dan catnya ini harus di repair dan di repaint lagi nih biar lebih oke lagi. Oke guys, ini di bagian interiornya kita langsung dengerin aja suara mesinnya. Start up.
Mufflernya karena diganti jadi kondisinya memang suaranya agak besar. Di bagian mesinnya sih masih terbilang cukup baik sih. Lalu di bagian interiornya seperti ini, kondisinya sudah agak kusam, harus dibersihkan. Ini di bagian trimnya warnanya merah dan hitam seperti ini, dan di bagian plafonnya masih terbilang cukup oke ya. Ini di bagian seat belakang jadi terbagi dua seperti ini, walaupun bukan captain seat, dan kondisinya nih sudah banyak bongkaran juga ya. Oke guys, ini adalah Suzuki Swift GL manual transmission tahun 2006. Odometernya di 124 ribuan ya. Tadi gua sudah lihat di bagian dalamnya, dan di sini pajaknya mati di bulan Maret 2020 kemarin. Eksteriornya nih kalau gue bilang kurang banget, interiornya juga kurang sih menurut gue ya, karena ada beberapa yang sudah bongkaran di bagian belakang. Tapi di sini bagian mesinnya oke sih kalau menurut gue ya. Jadi AC-nya masih dingin, kondisi transmisinya oke, dan di sini mesinnya pun juga masih terbilang cukup baik nih. Di open di harga 50 juta rupiah, ada di lot 11. Jadi buat teman-teman yang tertarik dengan mobil seperti ini, langsung aja hubungi Balai Lelang Sun. Oke guys, lanjut di sini ada Toyota Rush ya. Ini adalah Toyota Rush tipe S automatic transmission tahun 2015. Odometernya ada di 81 ribuan, dan di sini pajaknya mati di bulan Februari 2020 kemarin ya. Kondisinya katanya masih serba B, teman, kita langsung akan cek lagi aja dulu sekilas. Di open di harga 123 juta rupiah. Nah, jadi buat teman-teman di sini kita cek eksteriornya nih, kondisinya masih terbilang cukup oke ya, dan ada stiker TRD Sportivo-nya. Velgnya masih OEM dari bawaan Rush-nya, dan kondisi bannya kurang lebih sekitar 50-60%. Headlamp dan fog lampnya masih oke, termasuk di bagian catnya masih oke juga ya. Masih ada roof railnya di bagian atasnya, termasuk spion di bagian fendernya. Dan ini di bagian sisi sebelah kiri dari depan, kondisinya masih terbilang cukup baik, dan ini masih terbilang cukup normal semua ya. Oke guys, ini kondisinya masih serba cukup normal ya. Jadi untuk dari mesinnya, eksterior dan juga interiornya masih terbilang cukup baik nih. Oke, buat yang tertarik dengan Toyota Rush tipe S automatic transmission tahun 2015, ada di lot 24 ya. Warnanya hitam seperti ini, pajaknya mati di Februari 2020 kemarin. Di open di 123 juta rupiah, ada di lot 24 di Balai Lelang Sun. Oke guys, kita ada di mobil berikutnya. Ini adalah Daihatsu Xenia R 1300 cc manual transmission tahun 2015 nih. Odometernya 79 ribuan, dan di sini pajaknya mati di bulan Juni 2020 kemarin. Kondisinya masih serba C, cuma nanti kita akan cek lagi. Di open di harga 85 juta rupiah. Nah, kalau dari catnya nih banyak kusamnya aja ya, dan catnya sudah sedikit memudar. Tapi kalau di bagian headlamp ini masih oke. Fog lampnya agak sedikit buram ya di bagian sebelah kanannya. Velgnya sayangnya oplosan nih, ada warna hitam dan juga warna silver velg kaleng ya. Kondisi bannya pun juga oplosan. Berbeda ukurannya, cuman ini sudah kurang lebih 20-30% sih. Sisanya kondisinya masih terbilang cukup normal, hanya bagian catnya aja atau bagian bodinya yang cukup kusam. Kita cek di sisi satunya nih. Oke guys, ini di sisi satunya di sebelah kiri dari depan kelihatan ya oplosan ya bagian velgnya. Bannya pun juga berbeda-beda, hanya kusam, dan kondisinya masih terbilang cukup normal. Kita intip nih di bagian belakangnya seperti apa. Oke guys, ini di bagian belakang dari Xenia R yang sporty, kondisinya masih terbilang cukup normal. Ada 2 titik sensor parkir di bagian belakang, dan kondisinya masih stop lampnya masih oke nih. Tapi hanya kusam aja, dan ini harus dicuci dan juga dipoles sih menurut gua. Untuk spoiler harusnya ada ya, dan ini spoilernya terlepas atau nggak tahu gimana, tapi spoilernya sudah tidak ada, dan kondisinya seperti ini. Ada bekas lem-leman dari spoiler. Kita intip di bagian interiornya. Nah, ini di bagian interiornya, aduh, joknya agak sayang ya. Jadi joknya ini sudah banyak nodanya, hampir di seluruh nih depan dan belakang. Trim bawaan pabrik dan kelihatan kusam banget, termasuk di bagian armrestnya dari di door trimnya tuh kelihatan banget sudah kusam. Dashboard masih terbilang cukup oke. Head unit single din seperti itu, dan kondisi setirnya masih oke. Ini masih terbilang cukup lah menurut gua sih, walaupun banyak kusam seperti ini, bisa di retrim ulang ya. Ini adalah Daihatsu Xenia R manual transmission tahun 2015. Odometernya di 79 ribuan. Pajaknya mati di bulan Juni 2020 kemarin. Eksteriornya sih ya agak kurang ya, karena velgnya oplosan sih menurut gua. Interiornya juga C, agak kurang juga, cuman karena di sini banyak yang kusam juga ya di bagian joknya dan juga door trim. Mesinnya terbilang cukup. Jadi di sini kondisinya sih masih terbilang oke, hanya tinggal dipoles saja dan tinggal di salon. Mesinnya juga tinggal di tune up, dan kondisinya sudah oke nih menurut gua. Di open di harga 85 juta rupiah, dia ada di lot 10 di Balai Lelang Sun. Sini
ini ada Toyota Avanza tipe E ya, STD Automatic Transmission tahun 2016. Pajaknya ya di sini yang kita langsung data itu adalah pajak mati di bulan Mei 2019 kemarin, dan kondisinya sih katanya masih serba C, cuma nanti kita akan cek nih, ada yang mencurigakan sedikit. Di open di harga 73 juta rupiah, dan kita langsung cek aja sedikit. Kalau di bagian interior nih hanya kusam ya, banyak getah juga, dan ini butuh dicuci dan disalon, jadi biar hilang. Headlampnya sih dan grillnya nih barong ya, masih terbilang cukup oke. Dan juga di bagian fog lampnya masih terbilang cukup oke nih. Oke guys, terlihat dari fender depan nih kayaknya accident, jadi kurang presisi. Ini agak kurang sedikit presisi ya di sini ya. Dan tadi pas gua cek di bagian dapur pacunya atau di bagian mesinnya, apronnya sih terlihat agak sudah gantian. Jadi buat teman-teman ini untuk di lot 20, kalau tertarik bisa langsung cek aja dulu di bagian apron dan juga di bagian depannya dari mobil ini nih. Nah, untuk velg masih velg kaleng ya, ditutup dengan dop tambahan seperti ini, dan kondisi bannya kurang lebih sekitar 50% ya. Nah, ini di bagian sebelah kiri dari depan nih, kondisinya sih sebenarnya terlihat cukup normal ya. Hanya saja yang mencurigakan tadi di bagian apronnya dan juga fendernya yang kurang presisi di bagian sebelah kanan. Di bagian sebelah kiri juga agak kurang sedikit presisi, jadi ini harus dicek lagi. Teman-teman yang mau ngecek langsung aja datang ke balai langsung. Untuk mobil ini kita langsung cek di bagian belakangnya nih. Oke guys, ini di bagian belakang dari Avanza E, kondisinya sih masih terbilang cukup normal. Stop lampnya masih terbilang cukup oke ya. Dan di sini sih catnya masih terbilang cukup shiny. Hanya banyak kotoran aja nih di bagian mobil ini nih, jadi harus dicuci dan disalon lagi. Oke guys, ini di bagian interiornya dari Toyota Avanza E ini, automatic transmission, head unitnya masih double din bawaannya dari Toyotanya, belum ada kusam di bagian dashboard ataupun di bagian setir ya. Di bagian dashboardnya masih terbilang cukup oke. Ini untuk bagian interior nih, joknya cover ya warna coklat seperti ini, dan juga di bagian plafonnya masih terbilang cukup oke sih. Jadi interiornya masih cukup baik sih menurut gua. Oke guys, ini adalah Toyota Avanza E STD Automatic Transmission tahun 2016. Odometernya masih belum kedata ya. Di sini pajaknya mati di bulan Mei 2019 kemarin. Itu salah satu PR-nya. Dan di sini eksteriornya kalau gue bilang terlihat ada yang kurang ya. Presisi dan juga apronnya ini harus dicurigai. Jadi teman-teman langsung cek aja. Lalu di bagian interior masih terbilang cukup. Nah, bagian mesinnya nih masih terbilang C arah ke D. Jadi di sini di open di harga 73 juta rupiah tahun 2016 ini di lot 20 di Balai Lelang Sun. Next, ini ada mobil low kilometer nih. Ini adalah Datsun Go Panca yang tipe D 1200 cc manual transmission. Odometernya masih 4000-an. Pajaknya juga pun masih hidup nih di bulan Desember 2020. Di open di harga 66 juta rupiah, dan kita coba cek sekeliling ya. Ini katanya sih masih baik nih kondisinya. Kalau dari cat kita lihat kondisinya masih tahun 2019. Ini terlihat masih cukup orisinil, masih presisi. Kondisi velgnya kaleng ya seperti ini, dan kondisi bannya masih 70% lebih nih. Jadi teman-teman bisa cek aja langsung di sini. Headlampnya masih oke, ini hanya sedikit kusam aja ya. Plat nomornya nih plat nomor T, dan di sini kondisinya masih terbilang cukup baik nih. Kita cek di sisi satunya. Oke guys, ini di bagian sisi sebelah kiri, dan kondisinya sih masih terbilang cukup oke sih. Masih harus dites lagi, dan ini masih terbilang cukup normal menurut gua. Jadi ini butuh dipoles lagi, butuh dicuci lagi, dan kondisinya sudah cukup oke nih. Kita intip coba di bagian belakangnya nih. Nah, ini di bagian belakangnya dari Datsun Go Panca ini, kondisinya sudah ada beberapa baretan-baretan kasar ya di bagian bempernya. Stop lamp sih masih oke nih, dan sisanya masih terbilang cukup normal. Di belakangnya dia tidak ada wipernya ya untuk di kaca belakang ataupun di foggernya, dan kondisinya polos seperti ini. Ini di bagian interiornya agak gelap, kondisi manual transmission, head unit masih bawaan dari Datsunnya masih oke nih. Terbilang cukup baik banget nih di bagian interior, dan kondisinya masih serba B sih, bener sih. Oke guys, ini adalah Datsun Go Panca tipe D 1200 cc manual transmission tahun 2019. Odometernya masih 4000-an nih, pajaknya juga masih hidup sampai bulan Desember 2020 nanti. Eksterior masih B, interior masih B, dan juga mesinnya juga pastinya masih B ya. Dia open di harga 66 juta rupiah, dia ada di lot 26 di Balai Lelang Sun. Teman-teman yang butuh mobil low kilometer dan masih terbilang cukup baik, ada di sini ya, Datsun Go Panca. Oke guys, sekian aja untuk open house dari Balai Lelang Sun di sore hari ini. Jangan lupa cek di deskripsi untuk informasi lebih lanjut tentang Balai Lelang Sun ya. Jadi teman-teman bisa langsung kepoin Balai Lelang Sun. Informasinya semuanya ada di deskripsi video ini. Oke, semoga informasi ini bisa menjadi informatif dan juga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video gue dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dauzo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.